Begini, ini informasi untuk masyarakat. Kita berada di proyek strategis nasional pembangunan Gene Bank ya, dari Balai Besar Genomika, dan kemudian juga Gene Bank ini adalah proyeknya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, di samping akan membangun Gene Bank di tahun ini 2026, selesai di awal 2027. Insya Allah tahun depan akan dilanjutkan dengan pembangunan rumah sakit pendidikan IPB, ya, lokasinya di depan. Jadi satu kompleks ini, kompleks rumah sakit Marzuki Mahdi, akan menjadi pusat kesehatan jiwa nasional, termasuk juga rumah sakit pendidikan IPB. Nah, jadi dengan adanya tiga proyek ini tentu kita harus dukung. Pemerintah Kota Bogor tentu sangat mendukung. Kita terus berupaya untuk bersinergi untuk menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk persoalan yang hari ini dirasakan masyarakat, banyaknya tanah-tanah bekas urugan ya, atau bekas bongkaran yang mengotori jalan. Nah, dan kita tinjau sekarang ada namanya washing bay-nya atau tempat untuk pencucian truk sebelum keluar. Ya. Yang kedua, ada permasalahan kebisingan. Ini juga sudah diantisipasi, sudah dikomunikasikan. Beberapa waktu yang lalu pihak pemborong masih melaksanakan kegiatan di malam hari karena memang ada tingkat urgensi yang tinggi. Tapi insya Allah ke depan begitu permasalahan pokoknya selesai, masyarakat mungkin tidak akan terlalu terganggu seperti kemarin-kemarin. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, terutama kita juga langsung melihat kesiapan dari washing bay-nya, ya. Kemudian bagaimana nanti lalu lintas kendaraan keluar masuk dari Marzuki Mahdi ke perjalanan publik ya, dalam kondisi yang baik, yang bersih. Itu kurang lebih. Apalagi? Sudah berkoordinasi dengan Pak Wali Kota mungkin sejak tahun 2024 ya. Jadi memang ini adalah sebuah perencanaan yang memang sudah dibahas lama. Namun karena ini it's a big project ya, proyek yang sangat penting, kemudian juga bagian dari transformasi kesehatan yang dicanangkan oleh Pak Menteri Kesehatan. Jadi ini semua membutuhkan anggaran yang tidak sebentar, perencanaan yang juga tidak sebentar. Dan sehingga hari ini akhirnya kami sudah bisa sampai pada tahapan proses pembangunan, yang mana ini harus selesai Bu Indri sebagai penanggung jawabnya, karena sebagai pemrakarsa begitu dari BB Binomika. BB Binomika ini kan ada di bawah Kementerian Kesehatan. Jadi kami pada prinsipnya Rumah Sakit Marzuki Mahdi adalah menjadi lokus atau menjadi situs untuk pembangunan dari Gene Bank itu sendiri. Namun ada peran dari Rumah Sakit Marzuki Mahdi, diantaranya adalah kami juga menjadi hub untuk penelitian atau layanan yang berhubungan dengan genomik untuk kesehatan jiwa, selain penyakit-penyakit lain ya yang prioritas. Jadi di situ kira-kira sebenarnya irisan dengan Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Luasnya sendiri berapa hektar? Rumah Sakit Marzuki Mahdi kan 57 hektar, kemudian dengan lapangan golf 18 hektar. Nah kalau Bu Indri ini mungkin bisa menceritakan. Jadi nanti akan ada 7 lantai, di mana di dalam itu akan ada spesimen yang diperlukan itu khususnya untuk genomikasi. Nah, yang sangat mengawali terkait dengan masyarakat dan sehari-hari kita berusaha keras untuk melakukan pembersihan sehari setiap malam. Kita melakukan pembersihan data ya, pembersihan jalanan dan juga lalu lintas yang masuk dari kawasan Marzuki Mahdi. Jadi kami juga melakukan jam dari awal dari jam 8 sampai jam 10, tetapi kan ada beberapa urgen seperti pengocoran yang kita bisa tidak seperti yang makanya kemarin itu kami mohon maaf apabila ada Jadi Gene Bank itu sebetulnya adalah tempat untuk penyimpanan spesimen manusia atau spesimen manusia. Jadi bisa berupa darah, berupa urin, gitu ya. Yang nantinya sebetulnya kita tahu bahwa Indonesia ini kan sangat beraneka-ragam. Nah, salah satunya adalah untuk kita menyimpan keanekaragaman Indonesia yang merupakan kekayaan bagi negara kita. Gitu. Nah, saat ini kalau kita lihat dari peta populasi dari global studi menyebutkan bahwa untuk Indonesia itu masih limited terkait dengan representasinya di global, itu masih kurang dari 1%. Nah, dengan adanya peta genetik nanti dari masyarakat Indonesia
Indonesia, harapannya adalah kita bisa mendukung program pemerintah untuk memberikan pelayanan program presisi sehingga nanti masyarakat itu bisa mendapatkan pengobatan yang memang lebih presisi, mengurangi efek samping dan dengan dosis yang tepat, dan nanti ujung-ujungnya akan mengurangi pembiayaan dari pengobatan tersebut. Biasanya kita bisa mengetahui apakah obat yang diberikan itu sebenarnya sudah tepat atau belum, apakah ada efek samping, kemudian apakah perlu diganti obatnya. Jadi ini memang luar biasa ya Bu Indri, ini mengubah mindset juga dari para dokter. Jadi jangan cuma nanti kita ambil sampel, kita teliti, pada akhirnya dokter-dokter tidak mau merubah obatnya. Nah jadi sekarang dokter-dokter dari kita mulai dari rumah sakit kami juga diedukasi untuk mau, oke ya, kalau data sudah bicara maka Anda harus mau untuk obatnya dirubah. Bu, ini kan Jalan, karena kasihan pasien-pasien kami yang ke IGD, kemudian ada yang ke beberapa tempat yang gelap dan itu bolong. Jadi kami terpaksa mengerjakannya justru di luar jam lalu lintas pasien dan keluarga pasien masuk. Jadi itu juga ada, kemarin kami mengerjakan juga, terutama yang ke IGD kemarin ya.